Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak untuk kelas 2 bab Asmaul Husna, Al-Hafidz dan Al-Wali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada bab kali ini, bab Al-Wali dan Al-Hafidz ya, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat melafalkan Al-Hafidz dan Al-Wali. Yang kedua, siswa dapat mengetahui arti Al-Hafidz dan Al-Wali. Dan yang ketiga, siswa dapat memberi contoh dari Asmaul Husna, Al-Hafidz dan Al-Wali. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mengetahui maknanya, bisa melafalkan juga dengan baik dan memberikan contoh. Oke, untuk Asmaul Husna yang pertama akan kita bahas tentang Al-Wali. Di sini kita akan membahas pengertian dan contoh dari Al-Wali ya. Perhatikan, fokus dan tetap semangat. Dari video di samping, apa yang bisa kalian lihat? Ya, di situ ada bencana banjir ya. Pernahkah kalian melihat banjir? Terus, apa yang menyebabkan banjir? Bagaimana cara mencegah banjir? Siapakah yang membantu para korban banjir? Dan kenapa sih kita itu harus berdoa meminta perlindungan kepada Allah? Ya, itu nanti akan kita bahas di bab Al-Wali dan Al-Hafidz. Ya, untuk Asmaul Husna selanjutnya kita akan membahas Al-Waliyu. Ikuti Ustazah. Al-Waliyu. Al-Waliyu. Al-Wali artinya yang maha melindungi. Jadi Allah itu mempunyai 99 Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah. Di antaranya kita akan belajar Al-Wali dan Al-Hafidz. Sekarang kita belajar Al-Wali dulu, lalu kemudian nanti dilanjut dengan Al-Hafidz. Oke. Apa sih maksudnya dari Al-Wali? Maksud Allah Maha Melindungi, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik. Allah menguasai urusan makhluknya dengan kasih sayang dan pertolongan. Bumi kita dilindungi oleh Allah dari benda-benda luar angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi. Manusia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Wali, maka dia akan merasa cukup dengan perlindungannya, lalu bergantung sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan keinginan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang yang beriman dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Coba kalian tahu dukun? Nah, dukun itu apakah dia memberi petunjuk ke jalan yang benar? Tidak, dia malah menyesatkan. Tetapi kebanyakan dari manusia itu percaya ke dukun. Misal ada yang sakit, terus perginya ke dukun, katanya bisa sembuh, seperti itu. Itu termasuk jalan yang sesat dan tidak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin Allah akan melindungi kita, misalkan dari sakit kayak seperti musim pandemi ini ya. Kita harus yakin Allah akan melindungi, asalkan juga dibarengi dengan ikhtiar. Contohnya, tetap menjaga protokol kesehatan, ya, menjaga kebersihan. Insya Allah, kalau kita ikhtiarnya maksimal, kita juga berdoa, Allah akan selalu melindungi hambanya yang beriman. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh berlindung kepada jin,
setan atau benda-benda lain. Pernah kalian melihat ada orang itu menyembah pohon yang besar dan usianya sangat tua. Di bawahnya itu ada sesajen makanan, ada kopi, pisang, ada rokok. Di situ ketika ditanya, katanya itu makanan dipersembahkan untuk penunggu pohon tersebut. Nah, itu hal yang sesat tidak? Sesat. Kenapa? Karena pohon itu mereka anggap itu sebagai Tuhan. Mereka anggap sebagai benda yang bisa memberikan perlindungan. Padahal kita tahu, kita yakin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melindungi kita dari segala mara bahaya. Ya. Jadi tidak boleh mempercayai benda apapun, setua apapun, sebesar apapun benda itu, semistis apapun, kita tidak boleh mempercayai bahwa benda itu entah bisa mengabulkan doa kita atau bisa melindungi kita. Itu namanya syirik, ya. Karena itu merupakan perbuatan syirik dan termasuk dosa yang besar. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Saudara, menyekutukan Allah itu apa? Menyekutukan Allah itu menduakan Allah. Jadi Allah itu hanya satu, tapi karena naudzubillah kita menganggap pohon itu sebagai yang tadi bisa melindungi kita, berarti kita sudah tidak yakin kepada Allah, kita malah menyeleweng ke pohon tersebut. Ya, paham ya? Ya, untuk Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hafiz. Ikuti Ustazah. Al-Hafidhu. Al-Hafidhu. Ya, itu kita akan belajar pengertian dan contoh dari Al-Hafiz. Oke, next. Dari video di samping tadi apa yang kalian lihat? Iya, di situ ada pemandangan yang sangat indah. Ada laut yang biru, gunung yang hijau. Di situ terlihat udaranya sangat sejuk, ya. Kalian pernah melihat pemandangan yang indah? Ya, contohnya di mana? Misalkan kalau pegunungan, kalau di Tegal itu Guci. Ada yang pernah berenang ke Guci? Ya, saya yakin pasti kalian semua pernah ke Guci, ya, pemandian air panas Guci. Yang kedua, misalkan di pantai, ada pantai alam indah Pai, Ustazah. Iya, ada yang udah pernah ke Pai, terus ke Purin. Nah, tapi apakah kalian melihat di tempat-tempat itu aslinya indah, tetapi penglihatan kita itu tidak bisa berbohong ketika melihat masih ada sampah di Pai itu, sampahnya banyak sekali, ya kan? Pasti yang pernah ke Pai pasti lihat tuh, sampahnya banyak sekali berserakan, tidak dijaga oleh manusia. Padahal apa? Allah itu sudah memberikan alam yang indah. Kita apa? Tugasnya hanya untuk menjaga alam itu dengan hal yang sangat sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya, tidak asal dibuang aja gitu di tengah-tengah pantai, ya, terus di tengah jalan. Itu seperti itu tidak boleh ditiru, ya. Dilihat tadi di video di samping, apakah kalian melihat ada sampah? Ya, perhatikan lagi ya. Al-Hafidh artinya yang maha memelihara. Seperti yang sudah sampaikan tadi, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita harus memelihara segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita.
Contohnya alam semesta, ya, hutan jangan ditebang sembarangan, jangan dibakar. Hanya untuk apa? Hanya untuk kesenangan semata, hanya karena ego, ya. Membuang sampah harus pada tempatnya, jangan karena kita malas. Aku malas, tempat sampahnya jauh. Jangan lalu kalian asal buang gitu aja. Itu namanya tidak menjaga, tidak memelihara titipan Allah. Yang baik itu apa? Misal kalian lagi makan permen, tempat sampahnya jauh, ya. Yaudah, disaku dulu sampahnya. Aku saku dulu, taruh di sak, ya kan? Kalau enggak, taruh dulu di tas. Nanti kalau udah nemu tempat sampah, kalian tinggal buang ke tempat sampahnya. Ingat, kita harus menjaga lingkungan. Karena apa? Allah itu benar-benar telah memberikan alam yang sangat-sangat indah untuk umatnya. Kita hanya diminta untuk menjaga, ya. Ya, kita akan belajar Al-Hafiz, artinya yang maha memelihara. Next. Maknanya apa Ustazah? Al-Hafiz, yang maha memelihara. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan, serta memelihara amal perbuatan hambanya sampai akhirnya diberi ganjaran dengan karunia dan anugerahnya. Dengan kata lain, Al-Hafiz ialah zat yang memelihara makhluk dari bencana dunia dan akhirat. Manusia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Hafiz, maka ia memelihara dan menjaga semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Ia akan menjaga lingkungannya dengan baik. Ia akan memelihara anggota tubuhnya dari penyakit dan memelihara hatinya dari menuruti hawa nafsu. Oke, kita lanjutkan membacanya ya. Dia juga akan memelihara dan menjaga agama Islam dengan hambanya yang rajin beribadah, menjaga persaudaraan ukhuwah dan menjauhi perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara semua ciptaannya. Kewajiban kita menjaga semua ciptaannya dengan baik. Janganlah kita merusak sesuatu yang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang merusak bumi berarti tidak patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa tidak menjaga kesehatan berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini poin pentingnya. Kita apabila kita sudah menjaga bumi, hal sederhana tadi, membuang sampah saja ya, itu sudah termasuk taat kepada Allah. Menjaga kesehatan juga taat. Contoh misalkan kita menghindari es ya, aku nggak mau minum es nanti batuk. Nah, itu kan namanya menjaga kesehatan. Kita sudah termasuk taat kepada Allah dan itu nilainya bernilai pahala. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang sederhana, yang remeh seperti itu. Kalau baik, insya Allah hasilnya juga akan baik ya. Kita tidak hanya menuruti hawa nafsu saja, tapi kita juga harus memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sekiranya kita butuhkan, mana yang penting itu kita dahulukan ya. Jangan hanya karena hawa nafsu, aku haus, panas banget, aku pengen es. Jangan terus kemudian langsung minum es, itu jangan. Kita pikirkan dulu, nanti kalau aku minum es nanti pilek, nanti sakit lah, nanti Allah sedih karena aku tidak menjaga kesehatan. Seperti itu ya, paham ya. Sekarang sudah bacakan rangkuman dari pembelajaran tadi. Yang pertama, Al-Wali artinya yang maha melindungi. Maknanya Allah memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik. Yang kedua, manusia yang meyakini bahwa Allah mempunyai sifat Al-Wali, maka dia akan merasa cukup dengan perlindungan Allah. Al-Hafiz artinya yang maha memelihara. Allah memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan. Manusia yang meyakini bahwa Allah mempunyai sifat Al-Hafiz,
maka dia akan memelihara dan menjaga semua karunia Allah dengan baik. Ya, jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam, sebagai hamba yang beriman, yaitu kita harus memelihara alam semesta ini. Ya, kita juga harus meyakini, kita harus yakin bahwa Allah itu pasti akan melindungi. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Bismillah, selagi niat itu baik, insya Allah Allah akan melindungi dan akan memberi kemudahan. Oke, begitu ya pelajaran hari ini. Bagi yang tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa WA ke Ustadzah atau kalian bisa komen juga, nggak apa-apa, nanti insya Allah Ustadzah jawab kalau ada waktu ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga penjelasan tadi, materi tadi yang telah disampaikan oleh Ustadzah bisa bermanfaat ya, dan bisa memberikan kita gambaran bagaimana pentingnya kita untuk menjaga lingkungan, pentingnya kita meyakini bahwa kita tidak perlu takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali kepada Allah, karena Allah lah yang akan memberikan kita perlindungan. Cukup sekian pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.